yang dijadikan tersangka pun juga sudah jelas. Alat bukti yang dijadikan satu penetapan tersebut juga ya meyakini bahwa ini sudah jelas. Biasanya juga ada ahli yang menyatakan ini. Ini juga penting karena kalau sudah seperti ini, ya, rasanya polisi tidak salah lagi, ya, tidak salah lagi untuk menetapkan seorang tersangka karena udah alat bukti sudah cukup. Kan? Respon dari FS sendiri ketika mendengar kabar bahwa NM dan asistennya menjadi tersangka gimana mungkin, Pak? Ya kalau Mbak Fitri ya kemarin sempat bicara dengan saya juga dengan kita semua di waktu di wawancara, ya jalankan aja proses hukumnya, lakukan saja. Kalau memang ini tidak diyakini memang tidak sesuai dengan apa yang disangkakan, tentunya kita ya pasti akan melakukan upaya-upaya lain. Gitu. Pembelaan itu kan boleh, ya. Jadi orang itu dalam posisi dijadikan tersangka, melakukan pembelaan, melakukan proses-proses perlindungan hukum dan lain-lain itu boleh-boleh aja, asal ada dasarnya. Dasarnya dikuatkan dengan bukti-bukti ya. Jangan dasar pembicaraan tapi nggak ada buktinya. Nah ini yang sulit. Polisi juga nggak bisa menjadikan bahan-bahan material untuk mematahkan seorang itu tersangka, itu kan harus dengan kuat. Apa dasarnya kan seperti itu. Oke, cukup. Sip. Besok pemeriksaan dari tersangka NM atas kasus pengancaman, pemerasan dan TPPU. Ini gimana sih Om? Mungkin kalau besok seandainya dia tidak hadir itu akan dijemput paksa atau gimana sih Om? Mungkin Om kalau secara hukum ya di mata Indonesia. Iya, seorang kan dijadikan tersangka ya, artinya sudah cukup dengan alat bukti yang cukup berdasarkan pasal 184 dan definisi dari tersangka itu sendiri di pasal 1 angka 14 ya. Itu kan definisi tersangka tuh bahwa seorang itu dikatakan bahwa perbuatannya atau keadaannya ya telah melakukan satu tindak pidana berdasarkan alat bukti yang cukup. Tandanya pihak kepolisian sudah yakin dan hasil dari gelar perkara tersangka ini sudah menetapkan seseorang menjadi tersangka, dan ancaman hukuman ya dari pasal pengancaman ya, atau juga pasal yang sudah pengancaman ini dan TPPU, tentunya TPPU ini kan jelas nih di sini maksimal 20 tahun doang. Ya, predikat crime-nya sudah jelas, pasal pengancamannya sudah jelas. Secara tidak langsung ada aliran uang di sini yang digunakan tidak peruntukannya, artinya disamarkan. Ya. Nah ini kan juga jelas. Ancaman hukumannya nggak main-main, itu sampai 20 tahun penjara. Nah kalau memang sudah seperti ini, pihak kepolisian harusnya tidak ragu-ragu lagi dalam proses hukumnya. Harus menetapkan seorang tersangka dan untuk tidak menghilangkan barang bukti, tidak melarikan diri, itu dilakukan penahanan, biasa seperti itu. Nah, kalau terkait pasal berlapis, Om, biasanya gimana tuh kalau pasal berlapis hukumannya sendiri itu tuh gimana sih Om penjelasannya Om? Jadi pasal berlapis itu artinya objek daripada laporan pasal yang dikenakan itu junto pasal ditambahkan pasal-pasal yang mengikuti pasal. Artinya ditambahkan pasalnya berikut dengan ancamannya. Apabila pasal pengancaman itu 9 tahun, TPPU di atas 10 tahun, otomatis itu menjadi kumulatif pasalnya, menjadi pasal terberat ya. Pasal terberat itu pasal terberat itu adalah ancaman hukuman sampai 20 tahun penjara. Nah ini kan jelas di sini bahwa pasal yang berat seperti ini biasanya ya pihak penyidik itu melakukan proses penahanan. Biasanya seperti itu. Nah, kalau seandainya seorang ini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan terlapornya ini kan RG ya, bilang seandainya RG ini mau cabut perkara atau cabut berkas itu bisa nggak sih Om? Artinya ketika udah jadi tersangka ada restoratif justice itu bisa nggak kalau secara hukum? Ya kalau ada kerugian, ini kan jelas adanya kerugian. Nah kalau memang akan dilakukan restoratif justice, tentunya bisa aja untuk mencabut laporan sama-sama mencabut kerugiannya daripada pasal yang dikenakan ya kan, artinya itu kan menimbulkan kan adanya kausalitas ya.
sebab akibat. Sebabnya adanya ancaman terjadinya satu transfer uang atau kerugian di sini. Nah, kerugian ini kalau apabila sudah ditempuh jalur restoratif justice, ya kan, ini kan ada produk yang namanya restoratif justice sebelum pada waktu dijadikan tersangka ataupun sampai ke persidangan. Restoratif justice itu berlaku sampai di persidangan. Nah, ini bisa dilakukan dan bisa dicabut ya untuk bisa menempuh win-win solusi ya. Seperti itu. Nah, ini yang terjadi kan kita belum lihat nih apakah proses hukumnya NM ini udah ada melalui restoratif justice. Terus sebagai orang hukum melihat kasus dari NM sendiri yang dikenakan pasal berlapis ini gimana sih Om? Mungkin Om melihatnya atau tanggapannya sendiri gimana Om? Ya, kalau saya melihatnya seperti ini, kalau namanya adanya satu penetapan seseorang dijadikan tersangka berdasarkan pasal berlapis, tentunya pihak kepolisian itu memberikan satu panggilan dari panggilan pertama ke panggilan kedua, itu tidak ragu-ragu lagi. Di panggilan ketiga itu biasanya harus dilakukan penahanan, biasanya seperti itu ya. Ini dengan ancaman hukuman yang seberat ini gitu ya. Bang, Bang sebagai pihak dari FS, Bang mungkin barangkali tahu reaksi FS ketika mengetahui semuanya masalahnya NM ini sampai jadi tersangka gitu. Ya, jadi gini, kalau pihak FS ya, beliau mengatakan jalani proses hukum yang berlaku ya. Kalau memang di dalam proses hukum ini secara equality ya, artinya sesuai tidak ada tebang pilih ya, artinya sesuai dengan apa yang ada ya, jalani proses hukumnya, lakukan dengan apa yang sudah disangkakan. Kalau memang ada bukti-bukti baru atau sanggahan-sanggahan ya, tentunya yang bisa meringankan atau bisa membuktikan bahwa kasus ini adalah tidak sesuai dengan apa yang disangkakan, tentunya pihak NM selaku terlapor melakukan upaya-upaya lain, artinya upaya hukum. Kan masih ada upaya-upaya lain untuk bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tetapi dalam hal ini kita melihat bahwa dengan ditetapkan sebagai tersangka pun sampai detik ini hanya mengundur waktu untuk diperiksa. Nah, ini tidak bisa berlaku lama. Biasanya panggilan kedua, polisi harus menetapkan seseorang yang jadi tersangka ini untuk dilakukan penahanan. Biasanya seperti itu. Tapi apa itu sangat besar ya untuk NM tahan ya? Sangat besar sekali karena tuntutannya lumayan berlapis ya, dan di atas 10 tahun penjara. Saya yakin banget kalau memang pihak kepolisian ini berlaku adil atau sesuai dengan apa yang disampaikan di media sosial, pasal-pasalnya berikut dengan gelar yang sudah dilakukan, tentunya biasanya dilakukan penahanan. Tapi apakah udah pas pihak kepolisian menetapkan NM ini dengan pasal seperti itu, pasal berlapis? Ya, jadi gini, polisi itu tidak serta-merta ya menetapkan seorang ya, mulai proses penyelidikan ya kan, melalui proses penyelidikan, gelar proses sidik. Nah, ini kan proses sidik ini sudah tahu siapa yang melakukan tindak pidana yang dimaksud atau dilaporkan. Objek laporannya jelas ya, pengancaman TPPU. Di sini jelas ada kerugian. Nah, dari dasar sudah dikembangkannya proses penyidikan, tentunya polisi juga melihat nih, mendalami siapa saja sih orang-orang atau pelaku-pelaku yang melakukan tindak pidana ini. Apakah dia berlaku sendiri atau bersama-sama, atau ada lagi orang yang terlibat di dalam proses hukum ini. Nah, tentunya di dalam proses pengembangan proses penyidikan tidak juga serta-merta dia melakukan proses selanjutnya atau gelar proses tersangka. Ini kan jelas nih, kalau sudah proses tersangka ini kan yakin polisi bahwa siapa sih pelakunya. Nah, orang yang dijadikan tersangka pun juga sudah jelas. Alat bukti yang dijadikan satu penetapan tersebut juga ya meyakini bahwa ini sudah jelas. Biasanya juga ada ahli yang menyatakan ini. Ini juga penting. Karena kalau sudah seperti ini, ya, rasanya
polisi tidak salah lagi, ya, tidak salah lagi untuk menetapkan seorang tersangka karena udah alat bukti